Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Afan Rahman dari Prodi PAI semester 3 dengan NIM 23151371 dari kampus Universitas Islam Batanghari akan membuat suatu video pembelajaran yang berjudul pembelajaran berbasis bimbingan. Untuk videonya kita lanjut langsung. Konsep pembelajaran. Definisi umum pembelajaran dalam sains secara konvensional adalah pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan, knowledge atau body of knowledge. Oleh sebab itu tidak berlebihan atau di dalam dunia pendidikan berkembang satu mutu, yaitu pengalaman adalah guru yang paling baik. Pembelajaran adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Proses ini bisa terjadi secara formal seperti di sekolah atau di jenjang kuliah, atau informal dari pengalaman sehari-hari. Bisa juga unsur-unsur utama pembelajaran itu terdiri dari satu peserta didik, yaitu adalah orang yang sedang belajar atau bisa disebut siswa. Yang kedua, pendidik. Pendidik ini seperti guru, itu yang mengajarkan siswa suatu materi pembelajaran. Yang ketiga, materi pelajaran, yaitu informasi yang ingin disampaikan. Keempat adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat bantu untuk menyampaikan suatu materi atau bisa disebut alat bantu dalam proses belajar mengajar. Yang kelima itu adalah lingkungan belajar. Suasana lingkungan yang nyaman itu semakin banyak menghasilkan suatu pikiran yang bagus, itu meningkatkan kualitas belajar. Ada beberapa tujuan pembelajaran, yakni adalah kognitif, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, efektif, itu mengembangkan sikap dan nilai yang baik. Yang ketiga, psikomotor, itu meningkatkan keterampilan. Dan tugas guru di sekolah itu tidak hanya mengajar, tapi banyak tugas yang harus dikerjakan seorang guru, seperti harus membuat perencanaan pengajaran yang sistematis untuk setiap pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Di dalam pelaksanaannya itu tadi guru tidak hanya memberikan pengajaran, akan tetapi guru juga harus memberikan bimbingan kepada setiap peserta didik, setiap siswa, agar mereka bisa mencapai perkembangan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bimbingan ketika mengajar yang dapat dilakukan oleh guru berupa menjelaskan tujuan dan manfaat pelajaran, cara belajar mata pelajaran, yang diberikan dorongan yang berprestasi, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi individu, penyelesaian tugas, memberikan fasilitas belajar, juga masih banyak yang lainnya. Dan untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal, karena menggunakan berbagai model pembelajaran dan juga suatu bimbingan dalam pembelajaran. Lanjut, model pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara gaya belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Ada berbagai model pembelajaran dalam bimbingan ini. Model pembelajaran berbasis bimbingan dan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai individu unik dan potensi dan tantangannya masing-masing. Dalam model ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga ada pengembangan diri siswa secara holistik. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mengenal diri dari siswa tersebut, juga mengembangkan potensinya, mengatasi masalahnya sendiri,
dan dapat membuat keputusan dengan bijak. Berikut disajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dalam kondisi yang dihadapi. Yang pertama itu 1. Kooperatif. Jelas, karena pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksikan konsep, menyelesaikan persoalan atau bisa disebut tim. Yang kedua, kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa atau peserta didik, biasanya disebut dengan daily life modeling. Yang ketiga, yaitu pembelajaran langsung. Pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan akan lebih efektif jika disampaikan dengan pembelajaran langsung atau penyampaian langsung. 4. Itu berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Titik model pembelajaran ini itu adalah melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dan kehidupan aktual siswa atau peserta didik. Kita lanjut yang kelima, problem solving. Problem solving adalah mencari atau menemukan cara menyelesaikan atau menemukan pola atau juga aturan algoritma. Dan yang keenam itu adalah problem posing. Bentuk lain dari problem posing adalah problem posing, yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, yaitu merumuskan kembali masalah yang menjadi bagian-bagian yang lebih simpel sehingga dipahami dengan mudah. Yang ketujuh itu adalah problem terbuka. Problem terbuka ini adalah pembelajaran dengan problem terbuka, artinya pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan berbagai cara yang flexibility dan solusinya juga bisa beragam, multijawab atau fluensi. Yang ke-8 itu probing prompting. Dengan model pembelajaran ini, proses tanya jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Siswa tidak bisa menghindari dari proses pembelajaran setiap saat. Ia juga bisa dilibatkan dalam proses tanya jawab yang diberikan oleh pendidik atau guru. Lanjut, yang ketiga adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling. Pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan pada pertumbuhan individu secara holistik. Prinsip-prinsip ini menjadikan landasan dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Tugas guru di sekolah tidak hanya mengajar banyak tugas yang harus dikerjakan. Ia harus membuat perencanaan pengajaran yang sistematis untuk setiap pelajaran yang akan diberikan. Kemudian dari rencana itu, ia melaksanakan pengajaran dan membuat evaluasi dan proses dan juga hasil pengajaran yang dilaksanakan bimbingan ketika mengajar yang dapat dilakukan oleh guru berupa penjelasan tujuan dan manfaat pelajarannya, cara belajar, mata pelajaran yang diberikan, dorongan untuk berprestasi, membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi, menyelesaikan tugas, memberikan fasilitas belajar untuk murid-muridnya, dan masih banyak yang lainnya juga. Berikut ini ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan yang harus diketahui oleh seorang guru sebagai pengajar dan pembimbing. Yaitu proses membantu individu, bertitik tolak pada individu yang dibimbing,
didasarkan pada pemahaman atas keragaman individu yang dibimbing. Pada batas tertentu perlu ada referral, dimulai dengan identifikasi atas kebutuhan individu, diselenggarakan secara luas dan fleksibel, sejalan dengan visi dan misi lembaga, dikelola oleh orang yang memiliki keahlian di bidang bimbingan. Ada sistem evaluasi yang digunakan. Lanjut juga kesimpulannya, pembelajaran berbasis bimbingan dan konseling merupakan pendekatan yang holistik dan berpusat pada siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah video saya. Jika saya ada salah kata dari video tadi atau juga ada salah dari pemateri saya yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Mohon untuk teman-teman dan penonton, mohon bimbingannya. Jika ada salah, tolong komen. Juga ada informasi penting dari saya yang kuliah dari Universitas Islam Batanghari yang menyampaikan, jika ingin kuliah tidak usah jauh-jauh. Di Bulian, di Muara Bulian itu ada Universitas Islam Batanghari. Tempatnya nyaman dan berkualitas, insya Allah dijamin. Dah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.